Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara pemirsa Night Call GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Hilda Sihasale Hatalaibisi. Saya sekarang sedang bertugas di Jemaat Philadelphia Bintaro sebagai pendeta jemaat. Ibu Bapak dan Saudara, sebelum kita bersama masuk tidur malam hari ini, maka marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga saat ini kami pun mau untuk merenungkan kebenaran sabda-Mu, agar ketika kami tidur, kami boleh mengalami kenyenyakan karena kami dipelihara dan dijaga Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami mau mendengarkannya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-6 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan, bunyinya demikian. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikian saudara, pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, serta bersedia melakukan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara pemirsa Night Call, kita bersama-sama mengetahui sungguh bahwa salah satu hal yang sangat membuat kita bisa berbahagia hidup dalam dunia ini adalah kita bisa diterima oleh sesama kita. Salah satu hal yang sangat membuat kita berbahagia dan bergembira adalah ketika kita boleh diterima oleh sesama kita. Tapi ibu bapak dan saudara, apa kenyataan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari? Banyaknya kita bukan diterima. Banyaknya kita bukan disambut. Tapi kebanyakan dari kita seringkali ditolak. Kita seringkali tidak disambut, tapi kita diusir oleh sesama kita. Yang menjadi perenungan kita adalah kenapa sampai bisa seperti itu? Jawabannya pasti banyak. Dan ada beberapa orang yang mengatakan, kenapa sampai bisa seperti itu? Ada yang bilang memang karena tidak suka. Ada yang bilang karena memang tidak respect. Dan ada juga yang bilang memang sudah punya kecurigaan dan tidak mau terganggu, bahkan diganggu oleh orang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita. Apa ceritanya? Ceritanya adalah tentang seorang yang miskin tetapi yang punya karakter tidak senang menerima tamu di rumahnya. Orang ini miskin tapi dia punya karakter yang tidak suka untuk menyambut tamu di rumahnya. Karena itu dibilang bahwa orang ini dia selalu menutup pintu rumahnya. Dia selalu mengunci pintu rumahnya. Dan apabila ada orang datang mengetuk pintu, maka ia tidak akan membuka rumahnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, suatu hari dikatakan bahwa ada orang yang datang. Ada orang yang datang dan orang itu mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut dengan keras. Bahkan orang itu mengetuk-ngetuk pintu rumah itu secara berulang-ulang. Tapi apa yang dilakukan saudara oleh orang yang punya rumah tadi? Dia melihat orang tersebut, tapi tidak
digubrisnya. Dia mendengar suara ketukan itu, tapi dia tidak peduli dengan suara itu. Bahkan dia tidak berkenan membuka pintu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok orang ini bisa seperti itu? Jawabannya saudara-saudara, karena memang dia tidak suka dengan tamu. Karena memang dia tidak mau menerima tamu. Dan karena memang pada dirinya sendiri sudah ada kecurigaan. Dia berpikir bahwa kalau orang datang bertamu itu membuat dia sibuk. Kalau orang datang ke rumahnya itu membuat dia susah. Kalau orang datang ke rumahnya itu orang hanya mau mencari bantuan atau keuntungan. Ibu, bapak, dan saudara tahu siapakah yang datang pada saat itu? Rupanya ibu bapak bahwa orang yang datang pada saat itu yang mengetuk pintu berulang-ulang adalah orang yang mau membawa berkat. Orang yang mau memberikan bantuan kepada orang tersebut. Tetapi hal ini tidak disambutnya. Nah, dari cerita inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara memahami apa yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Yang di sana mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Memang, saudara-saudara, tidaklah mudah untuk kita membawa dan memberitakan kabar sukacita. Karena tidak selalu dan tidak selamanya bisa untuk diterima. Memang tidaklah mudah untuk kita membawa kabar sukacita. Karena memang tidak selalu, saudara-saudara, orang mau untuk menerima berita tersebut. Kenyataannya ada saja, saudara-saudara, orang yang tegar tengkuk. Ada saja orang yang menutup hatinya pada yang namanya kebenaran dari kabar baik. Nah, kalau demikian adanya, lalu bagaimanakah kita harus bersikap? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa Night Call, sebagai orang-orang Kristen kita sadar bahwa kita tahu panggilan pengutusan untuk memberitakan Injil kabar baik adalah tugas dan tanggung jawab kita. Tapi apakah yang harus kita lakukan ketika berita kabar baik Injil Kristus itu yang kita wartakan tertolak? Apakah yang harus kita lakukan ketika kita menyampaikan kabar baik itu tidak bisa dihargai dan diterima oleh orang lain? Pembacaan Alkitab ini dengan tegas katakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Artinya, saudara, pembacaan Alkitab ini mau bilang, kalau dalam pemberitaan Injil ada orang yang menghujat, kalau dalam pemberitaan Injil ada orang mencela dan menghina, kalau ada orang yang menolak di saat kita menyampaikan pemberitaan Injil, maka adalah lebih baik kita tinggalkan saja orang yang seperti itu. Biarlah dengan berjalannya waktu kita akan melihat apakah mereka akan berubah, lalu mereka membuka hati menerima Injil, atau mereka tetap saja tegar tengkuk dan menutup hatinya kepada Injil Kristus. Dan kita sebagai orang percaya meyakini sungguh bahwa Injil kabar baik yang kita beritakan pasti bekerja walaupun
ada yang menolaknya. Ibu bapak, saudara-saudara, pemirsa Night Call, pesan firman Tuhan apakah yang disampaikan untuk kita pada malam hari ini? Yang pertama mau dikatakan kepada kita bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang menerima dan menyambut Injil Kristus. Yang kedua mau dikatakan kepada kita bahwa kita terpanggil, kita terutus untuk memberitakan Injil, kabar baik. Dan yang ketiga mau dikatakan kepada kita, jika ditolak, jangan patah hati. Jika kita tertolak dan ditolak, tinggalkan saja orang yang seperti itu. Lalu kita lanjutkan pemberitaan kabar baik itu kepada orang-orang yang berkenan untuk menerimanya. Supaya Injil Kristus tidak semakin diejek, supaya Injil Kristus tidak semakin dihina dan semakin direndahkan. Tidak usah paksakan kehendak, tapi biar dikembalikan pada masing-masing orang yang mendengarkan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kita bersama masuk malam, tidur malam dengan kasih dan sayang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh menjadi orang-orang pilihan. Kami menjadi orang-orang yang menyambut Injil Kristus dengan penuh sukacita. Dan kami hidup dalam tuntunan Injil-Mu. Kalau di saat-saat kami melakukan tugas panggilan kami sebagai pemberita Injil, tetapi Injil Kristus diejek, dihina, direndahkan, dan ditolak, maka biarlah kiranya lewat sabda-Mu kami tahu bahwa kami tidak perlu kecewa, tapi kami tinggalkan orang itu dan melanjutkan panggilan kami untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau beristirahat, kami mau tidur. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini kami telah dipelihara Tuhan. Dan kalau kami mau tidur, kami juga rindu dipelihara Tuhan. Kami rindu dijaga Tuhan, kami rindu dilindungi Tuhan. Sehingga kami boleh bangun kembali di hari yang baru dengan berkat Tuhan yang baru. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan di dalam nama-Mu, Yesus penebus kami. Amin.